Kang Jaka, teo gitu ya. Aduh, antum udah banyak fansnya sekarang di dunia jagat per YouTubean. Alhamdulillah. Jadi langsung ke poinnya aja Kang Jaka. Poin apa ini? Nggak, jadi gini, berhubung ya sekarang PSBB diperpanjang lagi, terus dari teman-teman juga banyak minta juga requestan dari Kang Jaka begitu. Jadi eh, ngomongnya gue lu aja ya. Iya, Kalau bebas. ya maksudnya biar ngalir, ya enggak? Iya, bebas. Ya jadi satu selain silaturahmi datang ke Kang Jaka, ya intinya sih gue juga pengen didongengin gitu sama Kang Jaka. Waduh. Mm-mm. Jadi berhubung yang gue simak dengan nuansa siklus sekarang gitu ya. Waduh. Orang-orang lagi pada puyeng ya nggak? Iya. Iya, utang bejibun di mana-mana. Nah lo ribet banget ya Iya, kalau udah ribet. ngomong utang ya. Iya. Hidup berasa sempit pisan ya. Ya bukan main. Apalagi itu yang namanya yang nagih tuh. Ah, Kadang-kadang beriringan Kang Jaka. Satu hari tuh wah dari 1, 2, 3, 4, 5 numpuk Belanda semua. tuh. Iya, Belanda nyerang tuh. Iya bukan main. Gimana nggak puyeng coba? Iya. Maksudnya teman-teman yang dialami. Iya. Kalau gue sih alhamdulillah lebih banyak. Iya lebih banyak, iya. Bambu runcing udah mau habis nih. Iya, begitu, Belanda Kang nyerang Jaka. terus. Betul. Iya. Jadi sih poinnya gue datang kemari maksudnya pengen diceritain sama Kang Jaka nih. Ya mungkin ya mudah-mudahan sih jangan sampai Kang Jaka mengalami, ya, tapi kalaupun itu memang mengalami kayaknya lebih ini juga ya gitu. Iya. Maksudnya gue pribadi di sini pengen dengar cerita Kang Jaka gitu perihal orang yang memang punya sangkut paut dengan duniawi atau yang namanya tadi apa, utang piutang gitu. Utang berat. Lu tadi ada ketawa-ketawanya, gua menangkap sesuatu yang berbeda nih dari lu ini. Iya. Sebenarnya gue yang ngalamin, cuma itu delegasi aja gitu, pengalihan isu. Oh begitu. Iya. Lu cerdas banget jadi orang ya, masya Allah. Iya kalau ngomong masalah utang emang ribet sih ya. Iya. Ini berarti dongengnya gua dongeng utang kalau begitu ya. Ya maksudnya di satu sisi selain Kang Jaka ngedongengin, ya siapa tahu dari poin fin kita ada yang bisa diambil sama teman-teman. Positifnya yang pastinya gitu. Iya. Kalau ngomong masalah utang, temanya utang, ya emang ini berhubungannya sama masalah tanggung jawab, ya, sama masalah amanah. Dan ini ribet urusannya sampai mati, ya. Ya romannya kalau masih di dunia ada yang nolongin, ya kan? Dan begitu. So, kalau udah di akhirat, siapa yang mau nolongin masalah utang? Kan begitu. Ya berat pisan. Jadi begini, Kang Adi Lewe. Kalau tadi Kang Adi sempat ngomong katanya ya mudah-mudahan Kang Jaka kagak ngalamin gitu ya. Pernah punya utang gitu. Ya bohong. Kalau gua kagak pernah ngutang, bohong banget kan begitu ya. Namanya orang hidup sekaya-kayanya orang gitu. Semiliar-miliarnya hartanya, setriliun-triliunnya hartanya. Lah utang pasti punya. Entah berbentuk barangkah, uangkah atau jasakah. Kan gitu. Macam-macam. Intinya adalah judulnya utang. Definisinya luas ya. Nah, bener. Pertinyi ini, kan begitu ya? Iya. Bagaimana sih hidup pengen tenang, bebas dari utang? Nah itu. Ya kan begitu? Poinnya itu. Bisa lepas dari Belanda. Nah, kan begitu. Ya romannya bangun tidur Belanda udah berjejer nih. Iya kan? WA nih udah macam-macam nih. Iya kan? Yang ngancem inilah, ngancem itulah. Ya. Ini gue yang ngalamin gitu. Ini cerita gue dulu gue belum tobat kan begitu. Ya sekarang malah alhamdulillah kan gitu ya. Iya, nambah. Banyak. Nah, Kang Adi dulu ada sebuah kisah Kang Adi sambil ngerokok ya. Iya.
perjalanan seseorang yang itu adalah teman dekat gue pribadi, yang hidupnya memang dililit utang. Utangnya selebar jagat. Dia keluar rumah udah ada Belandanya tangganya depan, kanan, kiri, belakang itu udah diutang semua sama dia. Ya. Keluar dari rumah, di jalan, yang tukang rokok, yang tukang makan nasi padang lah, warteg lah, inilah itulah, banyak di mana-mana. Sampai ke urusan yang puluhan bahkan ratusan juta gitu. Kesian tuh orang. Rumah tangganya juga jadi terancam, hancur, goyah. Karena itu tadi masalah utang, berarti masalah ekonomi. Penyebabnya apa? Ya macam-macam dah. Orang utang macam-macam kan penyebabnya ya. Ada yang emang tujuannya tadinya buat usaha, usahanya kagak bener gitu ya. Ada yang emang tujuannya buat happy, buat makan, buat ini itu segala macam dah. Banyak yang melatar belakangi seseorang ngutang, kan gitu. Nah, temen gua itu singkat ceritanya utangnya udah miliar jumlahnya. Ya kalau ditanya itu buat apa aja, udah macam-macam dah, panjang ceritanya. Bisa 7 kali subuh, benar itu. Bisa 7 kali subuh itu. Belum beres itu juga masih bersambung, masih ada part-part berikutnya, kan begitu. Season 1, season 2 ya. Nah itu. Nah tapi ente mah jangan yang begitu ya, jangan. gitu jangan dah, insya Allah dah. Sian, bukan apa-apa. Ya romannya gitu. Ente celananya bolong-bolong, kan begitu. Apa yang mau dijual buat bayar utang, kan begitu. Nah, temen gue ini ceritanya gue tunjukin. Nah ini ngomong gue dulu nih, gue tunjukin. Karena segala macam cara udah dilakuin sama dia, tuh utang kagak beres-beres juga. Yang masang toge lah, yang datang ke dukun lah, yang katanya mau nikah sama jin lah, gitu. Pas jinnya datang, uset, jinnya muntah ngelihat muka lu, uset kagak dah, katanya begitu. Ada lagi yang mau miara tuyul lah, gitu. Segala macam dah. Dia cerita akhirnya, gimana nih Kang, kira-kiranya apa sih solusinya? Sekarang mau gini, baik dah, tutup baik semua masalah lo. Udah Kang, kemana? Udah ke berapa dukun tahu dah, begitu. Udah ke berapa dukun tahu, kagak ada yang bisa nutup Kang. Gila. Emang utang lu ke berapa orang sih semuanya? Ya banyak Kang. Banyaknya berapa? Puluhan. Buset. Dukun yang nutup? Ya 1 orang. Ya kagak bisa. Gitu. Lu ngasih berapa ke dukun? 200.000. Ya kagak bisa. Utang lu berapa? Miliaran. Ya. Romannya kan begitu ya. Kagak seimbang. Ya. Singkat cerita gue bawa. Kang Adi kalau pernah ke daerah, ini gue sebut nggak apa-apa nih ya? Apa-apa. Tempatnya nih, karena memang ini tujuan menyebut tempat tersebut supaya jelas. Kedua, memang masyarakat Jawa Barat yang memang biasa ziarah, mereka pasti tahu, khususnya yang ada di kota tersebut pasti tahu. Insya Allah tahulah ya. Ada sebuah makam, namanya makam Nyi Cipta Rasa. Yang disebut masyarakat setempat adalah Eyang Cibuntu atau Buyut Buntu. Nah, terdapat di sebuah kota, namanya kota Majalengka. Ada di sebuah desa, desanya desa Ciomas. Nah ya, kotanya Majalengka, desanya Ciomas. Nah, Cibuntu itu kalau nggak salah nama kampung. Gitu. Buyut Buntu disebutnya. Jadi ngambil ujung dari nama kampung tersebut, Buyut Buntu. Nah, ingat ya. Tuh. Tapi lu jangan sono, ntar lu nyari alamatnya lagi. Enggak lah. Jangan. Ini kan cerita dulu ngedongeng. Kecuali lu ngajak gua. Beda urusannya, kan begitu. Lumayan kan. Lanjut Kang Jaka. Nah, gua bawa ke sana. Tujuannya apa sih? Tujuannya mau nutup masalah. Karena makam Eyang atau Buyut Buntu itu
dikhususkan untuk mereka yang punya tujuan menutup masalah atau dengan kata lain masalah dibuntuin. Ya, sesuai dengan namanya, buyut buntu. Jadi yang punya masalah apa juga dibuntuin dah tuh. Jadi orang-orang yang datang ke situ tuh, ya, itu setiap harinya puluhan, kalau ratusan sih kagak, tapi puluhan, 30-40 orang. Ada kuncennya di situ. Kuncennya kenal sama gua, karena gua udah sering ke situ. Iya, dari mulai urusan gua pribadi dulu, gitu ya, sampai ke gua bawain orang. Lah gua jadi guide orang yang banyak utang. Iya kan, jarang-jarang kan lu begitu. Guide freelance. Nah, gitu. Buyut buntu ini makamnya sebetulnya ada di posisi atas dia. Nah, buat masuk ke wilayah makam tersebut, kita butuh perjuangan yang cukup lumayan. Lewatin sawah-sawah, kali, ya perbukitan kecil, itu. Tapi nggak mendaki gunung lewati lembah kan? Itu sebuah lagu itu. Caca Handika. Nah, motor kita nih ditaruh. Gue berangkat nih ceritanya nih sama teman gue nih. Sebut aja namanya si Utun. Yeah. Gue berangkat sama si Utun. Nah, Utun, sama gue dah. Gitu. Kayak motor butut ke sana kita. Berangkat sampai lokasi, Kang. Motor kita di mana? Iya udah di sini baik, aman. Iyalah motor butut gitu. Kagak punya surat-suratnya. Yatim piatu motornya. Kagak ada yang demen. Itu udah ada tuh. Satu parkiran khusus buat para peziarah, atau lebih tepatnya para orang-orang bermasalah, sebetulnya. Gitu. Karena orang yang datang ke situ bukan orang yang punya harta miliaran, bukan orang yang punya duit ratusan juta, bukan. Justru yang utangnya miliaran, gitu. Nah, termasuk teman gua, itu kan. Kita parkir di situ. Di situ ada satu warung tenda begitu, tapi itu warung kumplit, nyediain dari mulai gorengan, nasi uduk, sampai ke bunga rampe, menyan, air mineral, ya kan? Buat apa? Itu buat ke sono, buat dibawa, karena katanya syarat untuk nemuin si kuncen itu bawa itu kembang rampe tadi atau kembang 7 rupa tadi, ditaburin nantinya di makam si buyut tadi gitu. Nah, setelah diparkirin, kita menuju lokasi. Butuh waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit lah ya, sampai akhirnya kita ke makam tersebut. Nah, makam tersebut bentuknya kayak bangunan rumah. Ada teras lumayan. Kita nyampe itu udah banyak ya. Pas nyampe itu orang udah banyak situ yang ngantri. Yang ngantri dipanggil sama si kuncen. Gitu. Mereka yang udah terbiasa ke situ ya, yang udah beberapa kali ke situ, mereka udah nggak aneh. Tapi mereka yang baru ke situ, mereka masih aneh. Karena di situ, di makam tersebut ya, sebelah kiri bawah itu ada 2 sumur, ada lagi pancoran. Ada yang disebut sumur atau pancoran Cikajayaan. Yang konon katanya kalau orang mandi di situ bakal jaya hidupnya. Begitu. Ada lagi sumur emas. Nah, airnya ini kuning. Kayak emas, kayak warna emas. Kita mandi di situ. Telanjang bulat. Ya, tapi ada penutup. Ya. Nah, bahkan baju kita ini ditinggal di situ. Celana dalam kita lah khususnya ditinggal di situ. Gue suruh dah tuh temen gue, lu mandi dah di sini nih. Lu niatnya begini, baca ini. Gitu. Oh begitu Kang? Iya udah. Gitu. Sambil kita nunggu dipanggil sama kuncen. Tenang, kuncennya udah kenal sama gue. Gitu. Siap. Mandilah dia, gue mah kagak. Gitu kan. Beres, mandi di 2 sumur tadi, gitu kan. Nah terus gue bawa ke pancoran Cikahuripan, ya kan. Jadi Cikahuripan itu air kehidupan, gitu kan. Diambil airnya, gitu kan.
Nah, air yang bekas dia beli tadi, dia minum dulu habis, terus dia isi sama cikahuripan tadi. Kita nunggu dah tuh, nunggu dipanggil sama Kuncen. Itu Kuncen omsetnya jutaan sehari. Ya bukan main. Orang yang datang kalau ke situ sehari ngamplopinnya 100.000 satu orang, ya kalau ada 30 orang berarti 3 juta. Ya romannya, iya kan? 3 juta di kampung satu hari. Sebulan udah berapa juta berarti? 90 juta. Uset. Enak bener ya jadi Kuncen gitu. Duduk, masuk, pas nyampe Kuncennya nyengir ke gua. Akang, damang, sehat Akang, alhamdulillah gitu. Yai cium tangan. Ya gua sampaikan lah maksud dan tujuan temen gua. Sampai akhirnya si Kuncen mangga katanya. Akang udah biasa silakan. Jadi ini posisinya kayak begini nih kita nih. Ini si Kuncen, ini gua nih sama temen. Ini makam. Makam ini dikasih apa namanya tirai-tirai kayak tirai pengantin putih. Banyak di situ kembang segala macam. Berdoa ada tuh di situ. Bla 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 segala macam, gue mimpin doa di situ. Udah beres dari situ sama si Kuncen dikasih pejangan sedikit. Bla 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 bla. Dikasih dah tuh. Menyan sama ada seplastik kecil lah, itu tanah kuburan. Bilang nih taburin dah tanah kuburan ini, sebagian di pekarangan rumah, sebagian lagi taburin di perjalanan pertigaan atau perempatan, dengan niat ngebuntuin masalah siapapun yang mau datang gitu ke tempat gua, biar digelapin, biar dibelokin gitu kurang lebihnya. Seperti yang tadi gue jelasin, ya kita keluar dah tuh, kita pamit. Tapi gue bilang, nah makam Buyut Buntu yang asli ini bukan di sini, gue bilang gitu. Oh begitu Kang? Bukan. Ini orang tuanya, gitu. Yang sebenarnya nih itu di atas. Yaudah Kang, kita ke atas aja. Ya boleh. Karena yang hebat itu yang di atas. Maksudnya yang pengaruhnya cepet gitu. Tanah yang di atas, tanah kuburan yang di atas. Lu mau? Ya boleh dah Kang. Saya pengen tenang Kang. Iya gitu kan. Siapa sih orang yang kagak pengen tenang hidupnya? Kan begitu ya. Ayo dah, berangkatlah kita ke atas. Mendaki gunung dah tuh. Tapi kagak melewati lembah gitu ya. Itu di situ banyak banget kalajengking. Kalajengking itu banyak. Dulu ya, banyak kalajengking. Dan ternyata tempat itu adalah salah satu cagar budaya di wilayah Majalengka. Gitu. Yang gue baca sih ya, gitu. Sampailah kita ke makam Buyut Buntu yang aslinya di atas. Itu ada satu tanah, gundukan tanah yang berbentuk gua, tapi si tanah-tanah bawahnya ini udah habis kayak orang bekas ngambilin. Ada salah satu, bukan salah satu ya, sepasang kakek nenek di situ yang ngurusin makam tersebut. Nah, gue bilang kalau lu mau ngasih data sama orang tua ini nih. Betul. Niatin buat sedekah. Gitu, ya. Nah, itu Kang Adi. Oh begitu Kang, iya lu kasih dah. Terserah lu ikhlasnya berapa. Gitu. Minta didoain, jangan gue yang doain. Minta didoain, minta ikhlas ridhonya, lu cerita dah. Maksud dan tujuan lu. Oh begitu, iya. Gitu. Udah lihat tuh. Lu kagak kudu gue ajarin. Dia ngomong dah tuh kan. Sampai akhirnya didoain sama si kedua orang tua tadi, khususnya sama si emak-emaknya. Si emaknya nih sebetulnya yang diiniin banget kata orang-orang di daerah situ. Si emaknya yang bener-bener kepegang banget. Beres, dia suruh ngambil lagi tanah. Posisinya si tanah itu ada kayak di dalam gua begitu. Gundukan tanah yang udah lobang, udah gede. Dia kudu ngambil begitu. Cekungan lah ya. Cekungan kayak gitu ya. Dia ambil. Dan dia masukin. Udah ada tuh pamit kita. Pulanglah kita, singkat cerita pulang. Pulang Kang Adi dalam keadaan kita perut lapar. Iya, alhamdulillah duit udah mau habis kan begitu. Kita beliin makan, bensin kagak keisi,
kita beliin bensin, perut lapar banget kan begitu. Ya tapi akhirnya nyampe juga dah dalam keadaan perut lapar gitu. Sampailah kita ke rumah bukan ke rumah ya, tapi ke salah satu kontrakan ya, ke kontrakan temen gua itu. Di situ dia beraniin tengah malam itu ke rumahnya dia. Gitu. Jadi dia ini udah mulai nggak berani pulang karena banyaknya Belanda tadi, gitu kan. Bahkan nomor pun gonta-ganti, gitu kan. Nah, dia taburin. Sama gue ditemenin, tapi gue jarak jauh ditaburin. Dengan niat tadi, tutup masalah, buntuin semua masalah. Di pertigaan, di perempatan jalan, dia taburin lagi. Di perkiraan orang Belanda yang bakal datang lewat sini nih, dia taburin. Wah, secukupnya aja. Beres, singkat cerita. Nah, apakah dengan teman gua ikhtiar ke makam tersebut besok ataupun lusa masalah langsung tertutup? Kelar? Kagak langsung instan ya. Ya mie instan baik kudu pakai proses. Betul. Kan begitu, masak dulu airnya ya kan, dibuka bungkusnya kan gitu, gasnya kudu ada, kalau kagak ada gas romannya kan gitu ya. Bukan instan kan. Nah tetap hari pertama kedua masih gelisah, minggu berikutnya 2 minggu berikutnya tenang dia. Sampai akhirnya beberapa bulan lah gue lupa. Katanya nggak ada tuh yang nagih. Sampai dia nomor handphone pun nggak ganti-ganti. Belanda pada diem. Adem. Dia cerita. Ketemu sama gue di masjid. Kang, iya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagaimana ini? Udah lunas utang? Bukan. Diem semua Belanda. Bisa begitu ya? Iya. Cakep Kang, cakep itu kita datang ke sono. Itu makam Buyut Buntu cakep Kang buat ngebuntuin masalah. Sampai hari gini nih, udah 3 bulan lebih, gak ada satu pun gak ada Belanda yang nagih. Yang datang ke rumah gak ada, yang SMS, nge-WA, nelpon kagak ada. Oh begitu, iya gak ada, alhamdulillah. Oh sorry bukan nge-WA, tapi BBM dulu zamannya, gitu. Ya syukur dah kalau begitu, tapi bukan berarti lu malah tenang terlena gitu kan. Dengan kenyamanan lu. Nah, dengan kenyamanan kagak ada yang nagih. Kan gitu ya. Lu tetap harus ikhtiar. Karena bagaimanapun utang itu harus dibayar. Gitu. Tapi entah bagaimana teman gua ini bisa dibilang orangnya agak malas kerja. Jadi pengennya dia itu cari yang instan. Kayak masang togel, udah kagak beres dan nih. Kan gitu ya. Pengennya dia dapat duit sekaligus gede dia bayar, dia lunasin gitu. Atau dia dapat lagi pinjaman dia tutupin buat kesini ke situ. Segala macam lah begitu caranya. Ya kan nggak beres-beres akhirnya. Gitu ya. Sampai gua lupa apa di 5 bulan atau 6 bulan kembali timbul masalah. Belanda yang tadinya diem, yang dia anggap udah dibuntuin, glek, kembali mulai nyerang. Oh, datang lagi tuh. Nah, lewat telepon dulu, ada 1 orang datang, gitu. Balik lagi dah tuh dia ke sono, ngajakin gua. Begitu lagi, dia taburin lagi. Begitu, terus dan begitu. Sambil dia pun tetap ikhtiarnya ke beberapa dukun lagi, gitu kan. Yang ke 5 kali dia datang ke makam Buyut Buntu. Yang ke-3, ke-4 dia nggak ngajak gua. 1, kedua dia ngajak gua, ke-3, ke-4 enggak, ke-5 dia ngajak gua lagi. Ayo Kang, saya minta tolong dah, anterin, gitu kan. Ya udah ayo dah, gua lagi luang. Berangkat kita ke sana. Nyampe sana, Kuncen yang biasa ditemuin sakit. Nah ada abangnya si Kuncen, gitu kan. Nah gue belum kenal dia tuh. Ngobrol segala macem, beres. Nah kata abangnya si Kuncen, ini berat.
butuh prosesnya lumayan. Oh, dia udah ngebaca tuh. Dia udah bisa menerawang lah kalau kata kita. Gitu. Ini berat. Kalau mau diamalin dulu ini, baca juga ini ya, dipuasain ini gitu kan. Puasa 3 hari dengan syarat begini. Nah, ya dia terima aja tuh sama si Utun, diterima. Udah dah tuh. Pada saat itu gue kesana sore hari. Jadi udah mau tutup. Jam 5 itu dia udah nggak nerima pasien. Oh gitu. Udah nggak nerima tamu. Gitu Kang Adi. Nah selesai, udah beres, gue terakhir. Dari mulai pertama sampai keempat, dia nggak gue suruh ngangkat batu. Nah jadi di makam yang bawah itu, di depannya teras, itu ada batu 3 macam. 3 biji batu. Dari mulai yang kecil, yang sedang, sampai yang gede. Nah, itu batu tersebut batu yang sebetulnya batu biasa, tetapi masyarakat setempat atau mungkin bisa disebut para pendahulu nyebutnya si batu itu batu untuk mengukur kadar rezeki seseorang, gitu Kang Adi. Jadi itu batu kalau diangkat yang kecilnya itu terasa berat, gitu kan, terasa berat. Jadi si batu itu walaupun kecil, tapi ketika yang angkatnya ini orang yang berbeda, itu beda juga tuh. Jadi bisa jadi batu yang kecil beratnya berasa 50 kilo, batu yang gede beratnya berasa 10 kilo, gitu. Ternyata itu gambaran dari rezeki seseorang tadi, kata para sesepuh di sana. Gitu filosofinya. Nah temen gua ini untuk batu yang ketiga dia kagak bisa ngangkat. Gua alhamdulillah bisa. Gitu. Katanya kalau batu yang ketiga itu bisa diangkat, rezekinya bagus. Wallahu alam. Gua kagak bilang bahwa rezeki gua bagus gara-gara ngangkat batu, ya gitu. Nah, sepulang dari situ yang kelima kali, dia taburin lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, sampai akhirnya ternyata masalah nggak kelar, Kang Adi. Masalah terus tetap nggak selesai juga. Sekalipun dia meyakini begitu hebatnya, gitu. Yang sampai akhirnya diamalin dah tuh, yang disuruh puasa tadi. Kang, saya telat nggak nih kalau saya puasain ini? Gitu dia bilang kan. Oh yang enggak, silakan aja. Kalau emang mau puasa, puasa dah gitu. Sesuai yang disuruh sama si Kuncen, ya dah puasa dah tuh 3 hari berturut-turut. Nah selama puasa 3 hari itu, di hari ketiganya dia kedatangan banyak makhluk-makhluk halus, ya, yang di situ nyerang si Utun ini. Jadi seakan-akan si makhluk halus ini bikin nggak tenang si Kang Utun ini. Gelisahnya semakin jadi. Ketemu lagi lah sama gue. Gue selalu ketemu sama dia di masjid. Ketemu gue sama dia di masjid. Dia ceritain mimpi yang dialamin itu. Gue bilang, ini bahaya. Karena yang gue lihat, ini pada akhirnya senjata makan tuan. Gitu. Kalau lu mau, lu coba datang lagi ke sana. Dan niatin ini yang terakhir. Gitu. Singkat cerita, besoknya dia datang lagi ke sana sama gua. Dan dengan nasihat yang sama, dengan membawa bekal yang sama, yaitu tadi menyan yang harus dibakar dan tanah kuburan yang harus ditaburin. Dia taburin. Nah, pada saat dia naburin tanah kuburan yang ke-6 kalinya, anak istrinya ini di malam itu juga sakit. Wallahu alam karena apa? Gitu. Wallahu alam karena apa? Tapi
sembuhnya itu didatengin seorang ustadz sekitaran rumahnya. Dan si ustadz itu bilang bahwa ini ada yang nyerang, katanya. Nyerangnya tujuannya ke suami, tapi suami kuat, gitu. Akhirnya kena ke anak istri, gitu kan. Tapi setelah yang ke-6 kali ini, nggak ada lagi Belanda yang datang. Nggak ada lagi Belanda yang nyerang dia. Nggak ada lagi Belanda yang ngancem-ngancem dia. Baik itu telepon, ya, BBM, SMS, apalagi datang ke rumahnya. Nggak ada. Aman dia hidupnya. Tetapi kembali lagi, dia secara pribadi enggak ada ikhtiar yang nyata untuk cari uang. Dengan Berarti selalu dengan yang itu aja. Ya, jadi dia merasa udah tertutupi masalah, udah buntu masalahnya, udah. Rasa lega. Dia merasa lega, nggak ada tuh serangan buat dia. Itu Kang Adi. Oke, jadi begini Kang. Nah itu cerita si Kang Utun itu akhirnya gimana tuh? Setelah maksudnya ke dukun, terus ke tempat-tempat yang memang menurut dia ibaratnya bisa nyelesain masalah gitu. Itu sampai sekarang gimana ceritanya? Kayaknya maksudnya kapan-kapan maksudnya gua kayaknya diajak ke sana tuh kayaknya asik gitu. Nah, si Kang Utun itu karena gue pun punya kesibukan, gue hijrah dari kota tersebut. Gue kan memang nggak selalu di satu kota ya, gue ke kota-kota lain. Dan pada saat gue pindah, ninggalin dia, gue kontak beberapa bulan kemudian nggak ada kabar. Bukan nggak ada kabar, tapi handphonenya udah ganti nomor. Jadi gue kehilangan kabar dia. Gue nggak bisa komunikasi. Nah kalau lu mau ke sono, apalagi orang yang datang ke sono itu orang bermasalah, mendingan jangan dah, ya. Karena kalau gue bawa lu ke sana, gue khawatir gue menjerumuskan lu sebagai teman gue, gitu. Karena Kang Adi yang perlu dipahami ketika kita datang ke tempat-tempat yang sejenis tersebut, kalau kita nggak bisa meluruskan niat hati kita, itu pada akhirnya jatuh ke arah kemusyrikan. Oh ya. Gitu. Kita menduakan. Gitu. Bagus kalau kita bisa lurus nih niat kita. Niat kita ziarah aja udah. Ngedoain ahli kubur. Tanpa punya maksud tujuan apa-apa. Tapi ketika kita punya maksud tujuan dengan gua ziarah, gua minta supaya utang gua lunas atau yang bermasalah sama gua ditutup dan lain-lain. Nah, itu dua hal yang berlawanan pada akhirnya gitu. Nah, jangan dah menduakan gitu. Kalau tujuannya ke arah sana. Karena untuk masalah utang, berarti kan masalah dunia. Nggak selalu itu juga yang jadi solusi. Masih banyak Kang Adi. Iya. Gitu. Ikhtiar lah salah satunya. Oke, Kang Jaka nggak pakai teo-teo tapi lah. Jadi dari tadi gue mendengarkan dan dari semua cerita yang Kang Jaka sampaikan, kesimpulannya nih buat gue pribadi, terutama ya mungkin teman-teman juga syukur bisa ambil hikmahnya nih dari cerita kita gitu. Kesimpulan dari yang diceritain itu keseluruhannya gitu Kang Jaka. Selain yang Kang Jaka bilang tadi, ya maksudnya gue sendiri baru nyadar bahwa ya selain kita datang ke tempat-tempat itu yang akhirnya pada akhirnya kita menduakan, menyenggutukan gitu. Nah, poin dari Kang Jaka itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ketika kita bicara perkara dunia, perkara hutang, hal-hal klinik, hal-hal mistis ya, yang sejenisnya, itu bukanlah solusi, bukan
satu-satunya jalan keluar untuk terbebas dari masalah tersebut gitu. Apalagi pada akhirnya kita menyekutukan, pada akhirnya kita menduakan yang Maha Kuasa. Nah, itu bahaya. Mungkin nasihat buat diri gue pribadi, ya juga mudah-mudahan bisa buat Kang Adi ataupun teman-teman yang lain, bahwa nikmat hidup itu yang paling sering kita lupain itu adalah nikmat ketenangan. Ya, nikmat ketenangan itu mahalnya luar biasa Kang Adi. Kalau hidup kita nggak tenang, merokok ngerasa kagak enak, ngopi juga berasa hambar, gelisah, makan udah ditinggalin, ya. Kadang-kadang kita keluar dari rumah nggak tahu mau kemana, buntu. Jadi kagak jelas karena ketidaktenangan tadi, gitu. Jadi ketenangan, nikmat ketenangan yang sering kali kita lupakan, harus mulai sekarang kita minta dah supaya kita dikasih nikmat ketenangan setiap waktunya. Nah, solusi masalah hutang, begitupun juga nasihat buat diri gue pribadi, bahwa kalau kita bicara masalah hutang, tentunya agama juga udah ngasih jalan keluar, ya. Mulai dari rajin ibadahnya, kedua sedekahnya, ketiga jangan tinggalin dah tuh ngajinya, tadarusnya, gitu. Minimal sholawatnya kudu terus dibaca, diamalin. Tamparan banget buat gue ini. Begitu ya? Iya. Ya sebenarnya nampar juga buat diri gua. Jadi kalau gua ngomong sebetulnya bukan ngomong buat orang lain, tapi buat diri gua pribadi gitu Kang Adi. Kalau kata gue sering datang ke Ustadz itu ya, kalau kata Ustadz nih, gue sebut aja nggak apa-apa ya. Iya, iya. Nah, ya mudah-mudahan sih nggak jadi takabur buat gue, maksudnya ya salah satu Ustadz muda, ganteng. Jadi kalau kata beliau itu, life is echo. Jadi life itu pantulan, hidup itu pantulan gitu. Apa yang memang kita ucapkan ya jadi pantulan buat kita sendiri. Cakep banget. Terutama tadi ngomong kegiatan ibadah, apalagi gue ibadah masih belang bentong gitu. Ya itulah, maksudnya apa ya? Kang Jaka ngomongin ke arah itu jadi gue yang curhat ini mah ya. Enggak apa-apa Kang Adi. Justru kan dengan begitu kita bisa saling berbagi, saling ingetin. Gitu. Tapi memang itu tadi sih, betul kata Kang Jaka, ketenangan. Sampai saat ini pun itu masih gue cari. Jadi kadang gue berpikir apa sih yang gue cari gitu. Dan mungkin dengan adanya kehadiran gue di sini, pengen didongengin sama Kang Jaka, yaitu tadi salah satunya ngobatin satu ya urusan dunia gitu ya. Iya, yang berat Berat luar biasa gitu, ya. iya. Makanya dengan denger ceritanya Kang Jaka ya agak sedikit refresh dikit Iya, gitu. iya. Dan gua pribadi pun bisa ngambil pelajaran dari apa yang Kang Jaka jabarin gitu. Amin, insyaallah ya. Ya, jadi mulai saat ini Kang Adi kita bareng-bareng, selain kita minta nikmat sehat gitu ya, gitu, kita juga jangan lupa dah tuh minta dikasih nikmat ketenangan. Karena betul. kalau udah tenang mah kagak punya duit juga, kalau dikasih ketenangan itu kita gampang cari duitnya. Tapi kalau nggak punya ketenangan, sekalipun banyak duit kagak tenang aja. Iya. Gitu Kang Adi. Kurang lebih begitu Kang Adi. Tapi memang poinnya sih baik lagi kalau ngomongin masalah ya, kalau yang namanya hidup bohong kalau nggak ada masalah. Oh iya betul. Iya, justru mungkin dengan adanya masalah akhirnya kita kan belajar terus. Iya betul. Iya. Dan gue pribadi pengen bilang di sini kita harus berterima kasih dengan keadaan. Luar biasa Kang Adi. Karena keadaan bisa ngerubah kita ya sampai saat ini. Iya. Ya mungkin. Ente bijaksana kalau di sana. Iya. Kalau di sini bijak sini. Iya. Iya. Jadi Kang Jaka mungkin kayaknya ini ceritanya ya nampar banget buat gua, terutama perihal ibadah gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi tamparan keras buat gua gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dan Insya Allah, semua amin. teman-teman yang mendengarkan juga bisa ambil hikmahnya dari Amin, cerita amin, Kang amin, Jaka. amin, Gitu. amin. Oke teman-teman, jadi sepenggal cerita dari Kang Jaka. Semoga dari semua cerita Kang Jaka ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan perihal tadi namanya juga cerita dan memang ataupun kisahnya nyata, kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut, bahwa yang namanya kita ziarah atau misalkan
meminta gitu selain ke apa maha yang teratas Gusti Allah gitu. Ya kita hindari itulah gitu, karena tetap biar bagaimanapun gue pribadi keyakinan gue ya kita meminta ya semuanya sama, tetap sama maha yang termaha, intinya itu gitu. Adapun di luar itu ya mudah-mudahan buat teman-teman ya kita tetap apa ya, Gusti Allah yang satu tunggal begitu. Jadi dari Kang Jaka barangkali ada pesan buat teman-teman. Sedikit aja, yang terpenting buat kita sama-sama saling bisa mengingatkan antar sesama, karena itu juga adalah salah satu kewajiban kita sebagai manusia. Betul. Gitu, mengingatkan dalam kebaikan. Yang kedua, jangan pernah lepas dari kata syukur, bersyukur atas berbagai macam ribuan bahkan miliaran nikmat yang kita terima setiap hari, setiap waktu. Itu aja. Oke Kang Jaka, hatur nuhun ini waktunya. Sama-sama Kang Adi. Mudah-mudahan Kang Jaka juga nggak bosan kita datengin. Insya Allah. Tiap apa namanya, tiap mampir gitu minta pengen didongengin mulu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti di season berikutnya ada cerita yang lebih seru teman-teman gitu. Karena Kang Jaka udah banyak fansnya gitu. Jadi insya Allah gua nih gitu datang lagi kemari dah begitu. Siap Kang Adi. Yang penting besok mah nanti sambil bawa mungkin cemilan, cepuh, cebelas. Oh iya itu penting Kang Adi, itu penting banget itu. Ya. Oke Kang Jaka, segitu aja, hatur nuhun, terima kasih. Sama-sama Kang Adi, biar sehat selalu Kang Adi. Amin.